Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal primata dengan judul Karakter Kunci Pembeda Antara Orangutan Kalimantan Pongo Pygmaeus dengan Orangutan Sumatera Pongo abeli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah, NPM 20114151024, Kehutanan A, dosen pengampu, Dr. Insinyur Gunardi Winarno, MSI. Daftar isi ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, kita langsung saja ke pendahuluannya. Orangutan atau pongo merupakan salah satu kera besar yang masih bertahan di wilayah Asia Tenggara. Kera besar lainnya hidup di Afrika, yaitu gorila, simpanse, Troglodytes, dan bonobo paniscus. Orangutan sangat tergantung dengan kondisi hutan yang masih bagus, dan sebagai primata frugivorus, orangutan membutuhkan buah-buahan sebagai sumber makanan utamanya. Nah, para ahli ini menyebutkan bahwa primata ini memiliki kesebaran yang terbatas pada saat ini, yaitu hanya di Sumatera dan Kalimantan, dan di daerah lainnya nggak ada, di Sumatera dan Kalimantan doang. Pembukaan lahan juga yang besar ini di kedua pulau ini telah menyebabkan fragmentasi hutan yang terus berjalan secara luas dan menjadi ancaman yang serius untuk konservasi orangutan. Berkurangnya habitat orangutan mengakibatkan juga menurunnya jumlah populasi orangutan. Pemisahan yang berlangsung lama antara orangutan Kalimantan dan Sumatera menyebabkan adanya perbedaan baik secara morfologi maupun genetika di antara kedua kelompok primata ini. Beberapa pakar primata yang menganut konsep spesies phylogenetik mengelompokkan kedua kelompok ini sebagai jenis yang terpisah. Akan tetapi beberapa pakar lainnya yang menganut konsep spesies biologi tetap mengelompokkan sebagai jenis yang sama karena kedua orangutan asal Kalimantan dan Sumatera dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Nah, walau demikian, dengan adanya pengelompokan ini, identifikasi orangutan berdasarkan perbedaan morfologi dan genetika akan menjadi suatu hal yang penting untuk pengelolaan, reproduksi, dan program reintroduksi serta relokasi dalam usaha konservasi orangutan. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah populasi orangutan adalah perburuan, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, dan kerusakan habitat akibat adanya pembalakan baik berizin maupun tidak berizin. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, penyebaran dan populasi. Pada zaman Pleistosen, orangutan menyebar di seluruh Asia Tenggara, mulai dari Cina bagian selatan dan di bagian utara sampai dengan Pulau Jawa di bagian selatan. Pada saat terjadi masa glasial, penyebaran menjadi terpecah-pecah dan adanya pemisahan antara daratan oleh lautan menjadi pulau-pulau besar dan kecil yang tidak bersambungan, dan pada akhirnya saat ini menyisakan populasi yang hanya dijumpai di Sumatera dan Kalimantan doang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang pesat telah menyebabkan keberadaan orangutan menjadi lama semakin tertekan, dan penyebarannya pada saat ini terbatas hanya di kedua pulau besar tersebut. Nah, ini berarti pertumbuhan dan perkembangan manusia saat ini itu menyebabkan orangutan ini semakin hari semakin tertekan ya, karena tahu sendirilah orang manusia itu sangat serakah ya. Nah, menurut Reisgen dan Meijer 1999, Singleton et al. 2004 dan Weiss et al. 2008, populasi orangutan pada saat ini mengalami penurunan yang signifikan. Perkiraan jumlah individu orangutan sementara sekitar 12.770 individu. Ini pada tahun 97. Dan pada tahun 2004 ini jumlah ini menurun menjadi sekitar 7.500 individu.
Nah, pengurangan jumlah populasi ini disebabkan banyaknya konversi habitat dalam skala besar dari hutan menjadi perkebunan monokultur, illegal logging, permukiman pembukaan lahan dan untuk ladang, perburuan untuk dikonsumsi ataupun untuk diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan. Nah, faktor di atas ini menjadi faktor eksternal ya yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup orangutan. Ini sangat mengancam sekali terhadap keberlangsungan hidup orangutan. Yang kedua, taksonomi. Cara taksonomi orangutan termasuk dalam kelas mamalia. Nah, orangutan ini termasuk kelas mamalia yang melahirkan dan menyusui ordo primata dan famili Hominidae. Perbedaan jenis berdasarkan adanya perbedaan morfologi dan tingkah lakunya orangutan Kalimantan dan Kalimantan terbagi dalam dua anak jenis yang berbeda. Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan perkembangan teknologi biologi molekuler, saat ini telah diketahui bahwa di Pulau Kalimantan terdapat 3 anak jenis orangutan berbeda dengan penyebaran sebagai berikut. Pertama, Big Mouse Sarawak, Kalimantan bagian utara barat. Kedua, PP Burumbi, Kalimantan dengan bagian selatan, barat, dan Kalimantan Tengah. Dan ketiga, Morio, Kalimantan Timur dan Sabah. Perbedaan morfologi dan tingkah laku. Perbedaan morfologi orangutan dapat dikenali dari perawakannya, khususnya struktur rambut. Jika diamati dengan mikroskop, maka jenis dari Kalimantan umumnya memiliki rambut pipih dengan kolom pigmen hitam yang tebal di tengah. Jenis dari Sumatera rambut lebih tipis. Nah, di jenis dari Sumatera ini rambutnya tipis, terus membulat, mempunyai kolom pigmen gelap yang halus dan sering patah di bagian tengahnya. Biasanya di dekat ujungnya dan kadang berujung hitam di bagian luarnya. Interval lahiran masa kehamilan umumnya antara 8,5 sampai 9 bulan dan anak akan dipelihara oleh induknya sebagian selama 6 sampai 7 tahun. Yang kelima, tingkah laku. Orangutan merupakan salah satu hewan herbivora karena sebagian besar makannya berupa tumbuhan terutama buah-buahan. Walau kadang jumpai makan rayap, telur, atau burung sebagai makanan tambahannya. Di sini ada tabel perbandingan waktu yang diperlukan dalam perilaku makan orangutan di alam. Kalian bisa lihat sendiri. Yang selanjutnya perbedaan molekuler. Kromosom orangutan berjumlah 48, sama dengan jumlah kromosom gorila, simpanse, dan bonobo, tapi berbeda dengan manusia yang berjumlah 46. Konservasi orangutan Kalimantan dan Sumatera telah dipisahkan menjadi 2 jenis yang berbeda karena adanya perbedaan morfologi, tingkah laku, dan genetik. Bahkan untuk orangutan Kalimantan telah dibedakan menjadi 3 anak jenis. Perbedaan ini mengharuskan lembaga konservasi pengelola orangutan berhati-hati, terutama dalam melakukan tindakan relokasi, reintroduksi, ataupun rehabilitasi untuk orangutan hasil sitaan yang belum diketahui asal muasalnya. Ini ada gambar peta sebaran orangutan berdasarkan pembagian subjenis di Kalimantan. Kesimpulan besar, morfologi dan tingkah laku orangutan telah dibedakan menjadi 2 jenis yang berbeda, dan lebih jauh lagi penerapan dengan menggunakan metode molekuler telah menambah dimensi baru untuk kajian di bidang sistematika dan filogenetik. Dengan metode ini, kemungkinan untuk membandingkan taksa dari agen homolog yang jika dilakukan dengan metode perbandingan biologi lainnya tidak menghasilkan data memadai atau tidak sesuai. Nah, beberapa metode molekuler telah dilakukan dan dapat menentukan klasifikasi untuk jenis orangutan yang berada di Kalimantan dan Sumatera. Selain telah dapat menentukan sebagai 2 jenis orangutan yang berbeda, untuk orangutan Kalimantan dan Sumatera, kemampuan metode yang digunakan juga tidak dapat menjadi orangutan di Kalimantan menjadi 3 anak jenis yang berbeda. Nah, mungkin cukup sekian ya presentasi sedikit dari saya. Pesan saya tetap jaga alam, tetap jaga satwa dan flora di Indonesia, karena jika kita merusak habitatnya maka akan menjadi kepunahan dari satwa dan flora tersebut, sehingga semua satwa yang bagus, yang unik itu tinggal nama doang dan tidak ada wujudnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.